warga nemuin mayat anak kecil di lahan dekat rumah mereka. Yang diduga itu kemungkinan anak mereka yang asli. Halo guys, perkenalkan nama gue Devita Anggreni, you can call me Devita. Jadi guys, malam ini gue mau ceritain tentang seorang anak yang berumur 2,5 tahun yang hilang di halaman rumahnya. Tapi sebulan kemudian anak itu tuh katanya ketemu ada di kota lain. Terus emak dan bapaknya ini langsung nyamperin dan mereka ini berusaha aja buat meyakinkan diri kalau anak ini nih mirip gitu loh. Ya cuma diyakin-yakinin aja. Lalu akhirnya si anak ini dibawa pulang lah sama orang tua ini. Walaupun sebenarnya agak ragu karena anak ini nih kayak nggak ngenalin mereka. Nah, pas si anak itu tuh udah dibawa pulang ke rumah, lalu 1 minggu kemudian warga nemuin mayat anak kecil di lahan dekat rumah mereka. Yang diduga itu kemungkinan anak mereka yang asli. Lah gimana? Jadi guys, kejadian ini tuh tahun 1922. Di sebuah peternakan terpencil di pegunungan Prancis, ada seorang anak perempuan berumur 2,5 tahun hilang begitu aja saat lagi main di halaman rumah. Lalu sebulan kemudian ada kabar bahwa si anak ini nih ketemulah di kota lain. Jaraknya itu 400 km jauhnya dari rumahnya. Keluarganya yang ngedenger ini tentunya ya seneng banget dan mereka ini langsung jemput dan bawa pulang si anak ini. Nah, tapi ini ada bagian anehnya. Begitu mereka ketemu langsung nih sama anak itu, mereka tuh awalnya tuh ragu sebenarnya. Anak itu tuh gak ngenalin mereka sama sekali. Terus anak ini juga tuh gak bisa ngomong pakai bahasa yang biasa dipakai sama keluarga itu sehari-hari. Dan sebenarnya nih ya, bentuk badannya itu juga kayak udah beda gitu loh. Tapi karena udah mungkin saking kangennya dan pokoknya pengen percaya aja lah, mereka ini tetap bawa si anak ini pulang ke rumahnya mereka. Terus di 3 minggu kemudian ada yang nemuin sosok mayat anak kecil di lahan yang udah digeledah berkali-kali sama ratusan orang dari waktu pencarian pertama waktu si keluarga ini anaknya hilang. Dan kondisi sosok mayat anak kecil itu, maaf ya, udah nggak ada kepala, nggak ada tangan, dan udah nggak ada kaki. Dan di samping jasad itu ada baju yang dikenal sebagai baju yang dipakai si anak yang hilang itu di hari dia menghilang. Nah, yang jadi pertanyaannya sekarang adalah anak yang dibawa pulang tadi itu siapa dan anak yang mayatnya ketemu itu siapa? Jadi gini ceritanya. Cerita ini adalah kasus nyata dari kisahnya Pauline Picard dari Britania, Prancis. Dan sampai hari ini, 100 tahun lebih setelah kejadian, jawabannya itu bisa dibilang masih ngambang atau belum jelas-jelas banget. Oke guys, sebelum kita masuk ke bagian hilangnya, kita kenalan dulu sama keluarganya. Keluarga Picard ini tinggal di sebuah dusun kecil bernama Guas al-Ludu, yaitu bagian dari desa Sarifola di kawasan pegunungan Modare, Britania Barat Laut Prancis. Ini merupakan daerah yang katanya itu terpencil banget, jauh dari kota besar. Dan waktu itu Britania ini masih sangat kental sama budaya dan bahasa lokalnya sendiri, yaitu bahasa Breton. Keluarga ini tuh benar-benar memiliki definisi keluarga besar karena 11 orang ada di dalam satu rumah keluarga itu. Sang ayah yang bernama François Picard, terus ibunya bernama Marianne Picard, dan 8 saudara lainnya termasuk Pauline sendiri yang lahir sekitar tahun 1919 atau 1920 lah. Jadi waktu dia hilang itu saat itu usianya ini baru 2,5 tahun. Nah, dari 11 orang anggota keluarga itu hanya François atau sang ayah lah yang bisa berbahasa Prancis. Sisanya nih ya, termasuk Pauline dan ibunya, sehari-hari ini mereka cuma bisa berbicara dengan bahasa Breton. Nah, ingat ya, ini tuh detail penting karena fakta ini nih bakal jadi salah satu hal penting di cerita ini. Oke, lanjut. Kehidupan mereka di sana itu sederhana. Anak-anak hanya main di sekitar rumah dan lahan pertanian. Karena emang ya lokasinya tuh ya di situ aja dunia mereka. Tapi siapa sangka kalau di tanggal 6 April 1922 kejadian itu tuh harus terjadi. Jadi ceritanya gini guys, tanggal 6 April 1922, waktu itu tuh masih siang hari. Pauline ini lagi main di luar rumah seperti biasa. Ya namanya juga anak kecil dan lokasi rumah ya emang kayak gitu adanya kan. Main di lahan pertanian dan main di halaman rumah itu udah rutinitas harian mereka ya biasa aja gitu. Dan memang sebelumnya juga biasa-biasa aja, nggak ada yang aneh. Tapi di suatu titik, mana sih mereka bakal kepikiran macam-macam, musibah juga nggak ada yang tahu, tiba-tiba siang itu orang tuanya Pauline itu sadar bahwa Pauline ini kok nggak ada.
Bahkan awalnya orang tuanya ini nih mengira bahwa udahlah mungkin Pauline ini cuma lagi jalan-jalan sendiri kayak biasa gitu kan. Mereka masih berusaha buat nenangin diri, tapi yang namanya orang tua khawatir juga udah pasti, dicarilah anaknya ini di sekitar rumah. Tapi kok makin lama dicari di sekitar rumah itu malah makin gak ketemu. Ya gimana kan, hilang tadi kan. Nah, di si orang tuanya ini kan panik gitu kan. Aduh, kemana? Ya ampun, anakku kemana? Kepanikan mereka ini mulai muncul, pikirannya tuh udah pasti nggak karuan. Akhirnya tanpa pikir panjang, keluarga Picard ini langsung minta bantuan sama tetangga dan akhirnya lebih dari 150 orang warga sekitar, termasuk polisi, sukarelawan, semua itu turun tangan buat nyisir seluruh peternakan, hutan, dan pokoknya daerah-daerah di sekitar Guas Aludu lah. Dan hasilnya nihil. Mereka nggak nemuin jejak dan nggak ada barang yang tertinggal sama sekali. Pokoknya tuh nggak ada apa-apa. Padahal ini anak kan baru berumur 2,5 tahun, yang harusnya dia itu nggak bisa jalan terlalu jauh sendirian. Oke, karena akhirnya nggak nemuin apa-apa, mulailah muncul berbagai teori-teori dari warga sekitar, ya rumor-rumor lah, kayak apa jangan-jangan Pauline ini kesasar ya, terus mati kedinginan ya, atau jangan-jangan dia diserang babi hutan ya. Terus ada juga yang curiga gitu, ah enggak deh, jangan-jangan dia diculik nih sama rombongan pengembara. Yang waktu itu rombongan pengembara yang dimaksud ini tuh dikenal dengan nama Gypsy. Terus kayak, ah iya deh, apa jangan-jangan diculik ya sama Gypsy. Pokoknya jangan itu banyak banget dari para warga. Tapi yang jelas, nggak ada satupun saksi yang benar-benar melihat teori-teori yang warga sebutkan itu di sekitar desa pada waktu kejadian. Jadi, teori itu tuh lebih ke prasangka warga aja. Ya, tapi gue rasa orang tuanya Pauline ini ya paleng juga nggak sih, udah parno itu ya udah pasti, was-was itu ya udah jelas. Kayak gimana kalau beneran ada salah satu teori dari warga-warga itu yang terjadi ke anaknya. Ah, pasti orangnya udah paleng banget. Di sini nih polisi nggak cuma diem aja. Mereka nih mulai nyari tersangka. Nama pertama yang muncul ada yang namanya Christophe Keramon. Pria kelahiran sekitar tahun 1860-an. Nah, dia ini adalah seorang pekerja serabutan yang kadang-kadang bantu-bantu di ladang keluarga Picard. Dan dia juga adalah seorang pedagang keliling yang jualan dan melakukan reparasi payung. Nah, kenapa kok orang ini dicurigai? Karena dia ini punya catatan kriminal dan pernah dipenjara selama 5 tahun. Karena kasus pemerkosaan. Dan kebetulan di tanggal 6 April itu, di hari si Pauline menghilang ini, orang ini nih memang lagi berkunjung ke peternakannya si Picard. Bahkan katanya dia ini sempat memperhatikan Pauline secara khusus sebelum akhirnya pergi sekitar jam 1 siang. Maksudnya si Christophe ini pergi jam 1 siang. Nah, si Keramon ini juga dulu tuh sempat ditahan. Tapi ditahan yang ini tuh bukan karena kasus Pauline, tapi dia ditahan karena nggak bawa dokumen identitas wajib yang waktu itu namanya Carnet Ontropemetrik. Semacam kartu identitas berisi data biometrik untuk orang-orang dengan riwayat kriminal. Nah, waktu itu dia jalanin hukuman selama sebulan penjara, lalu baru dibebaskan tanggal 10 Mei. Jadi dia memang sudah ada riwayat kriminal. Nah, tapi kalau untuk pada kasusnya si Pauline ini, sebenarnya polisi ini juga sempat mau menahan si Keramon ini juga atas dugaan keterlibatan dalam hilangnya Pauline. Tapi waktu itu, kesaksian dari ayahnya Pauline yang bilang bahwa saat Pauline terakhir kali dilihat, Keramon ini sudah ada di lokasi yang lain sekitar 6 km jaraknya dari rumah mereka. Jadi kesaksiannya ayah Pauline itu kayak gitu. Jadi kesaksian ayahnya ini menjadi alibi yang kuat dan akhirnya Keramon ini dilepas. Oke lanjut, terus selain Keramon ada juga laporan dari seorang perempuan warga lokal yang bilang bahwa katanya dia ini melihat ada 2 orang asing yang mondar-mandir di hari kejadian waktu si Pauline menghilang ini. Dan kayaknya si 2 orang ini lagi ngawasin Pauline di sekitar waktu kejadian. Tapi identitas 2 orang ini nggak pernah terungkap sampai sekarang. Jadi sampai di titik ini polisi ini masih buntu. Jadi waktu itu tuh masih nggak ada tersangka yang bisa dibuktikan, masih nggak ada jasad ataupun untuk bukti lah. Sampai akhirnya sebulan kemudian datanglah kabar yang mengejutkan. Waktu itu tanggal 6 Mei 1922, sebulan setelah Pauline menghilang, polisi mendatangi keluarga Picard dengan kabar besar bahwa kemungkinan Pauline ditemukan di kota Cherbourg, Normandia, yang jaraknya itu sekitar 400 km dari tempat tinggalnya mereka. Nah, cerita soal gimana persisnya anak ini ditemukan di Cherbourg itu agak simpang siur, guys. Karena koran-koran waktu itu tuh kasih detail yang berbeda-beda soal di jalan di mana persisnya dia ditinggalkan atau ditemukan, maksudnya si anak ini. Yang jelas, seorang anak perempuan ditemukan sendirian di jalanan kota itu, kemudian dibawa ke rumah
rumah sakit. Di sana dia sama sekali nggak mau berbicara. Satu kata pun nggak pernah keluar dari mulutnya si anak ini. Nah, polisi ini lalu menunjukkan foto anak ini ke Marian, ya ibunya si Pauline ini. Dan begitu lihat foto itu, sang ibu ini langsung menangis dan berkata kira-kira tuh begini, ini memang anakku Pak, Paulinku yang malang, tapi kenapa dia bisa jalan sejauh ini dari kita? Lalu keesokan harinya di tanggal 7 Mei, keluarga Picard ini berangkatlah ke Cherbourg. Dan ini bukan perjalanan yang biasa aja buat mereka. Ini adalah perjalanan naik kereta api pertama dalam hidup mereka. Ya coba bayangin aja guys. Keluarga petani yang hidupnya selama ini cuman muter-muter di sekitar desa terpencil, tiba-tiba harus naik kereta melintasi Prancis demi anak yang mereka yakini masih hidup. Sedih banget gak sih? Oke, lalu keluarga Picard ini tibalah di Cherbourg pada tanggal 8 Mei. Dan mereka ini langsung menuju rumah sakit tempat si anak ini dirawat. Dan disinilah semuanya tuh mulai terasa aneh. Orang tuanya ini emang yakin kalau ini Pauline. Tapi entah karena diyakin-yakinin aja atau karena saking harunya doang gitu kan, atau beneran ya emang yakin. Cuma menurut mereka, anak ini nih kok kelihatannya jauh lebih kurus dari yang mereka ingat gitu loh. Terus yang bikin mereka lebih bingung, kenapa si anak ini nih bisu total gitu loh. Anak ini nih nggak mau ngomong sepatah kata pun. Nah di sini mereka tuh bingung banget. Kenapa ya kok anak ini nih malah kayak nggak mengenali mereka sebagai orang tuanya. Dan yang paling penting, kenapa anak ini nih nggak paham sama sekali waktu diajak ngomong pakai bahasa Breton. Bahasa yang harusnya jadi bahasa pertama Pauline sejak lahir. Lalu setelah 2 jam bersama anak ini, keraguan itu makin besar. Jaksa penuntut umum yang menanganin kasus ini waktu itu tuh pun sampai minta keluarga Picard ini untuk tinggal semalam aja lagi di Cherbourg sebelum mengambil keputusan final. Maksudnya itu supaya lebih meyakinkan lagi nih bahwa bener gak sih anak ini tuh anaknya mereka apa bukan. Tapi di tanggal 9 Mei, François Picard, yaitu sang ayah, akhirnya menegaskan ke pers bahwa itu memang anaknya. Dan jaksa pun ya mau nggak mau akhirnya menyerahkan anak itulah ke keluarga Picard, yang walaupun saat itu anak itu tuh belum diketahui identitasnya secara pasti. Akhirnya keesokan paginya mereka semua berangkatlah pulang ke Britania. Sebenarnya guys, ada satu hal lagi yang aneh. Jadi pas si anak ini ditemukan sendiri di Cherbourg, anak ini ditemukan bareng dengan barang-barang bawaan. Tapi pas barang-barang itu tuh ditunjukkan ke keluarga si Picard, mereka semua ini kok nggak ada yang mengenali barang-barang yang dibawa sama anak ini. Atau anak yang katanya adalah si Pauline itu. Tapi ya udahlah gitu kan. Oke, semua kejanggalan tadi dari mulai badan yang beda, nggak kenal orang tua, nggak paham sama bahasa Breton, barang yang nggak dikenali juga, akhirnya dijelaskan oleh orang-orang di sekitar waktu itu bahwa itu kemungkinan sebagai efek trauma. Logikanya gini menurut mereka, kalau anak ini memang diculik dan mengalami hal buruk selama sebulan, wajar aja kalau dia waktu itu tuh jadi pendiam, ketakutan, bahkan seperti melupakan sebagian ingatannya. Dokter-dokter yang menangani pun percaya bahwa membawanya pulang ke rumah dan bertemu lingkungan aslinya justru akan membantu cepat dia untuk pulih. Nah, jadi mereka ini tetap positive thinking lah kalau ini beneran anak mereka. Dan menurut mereka si anak ini nih saat ini hanya trauma dan hanya butuh waktu untuk pemulihan dari trauma. Akhirnya mereka sampailah di desa Britania itu pada tanggal 12 Mei. Begitu sampai di desa, saudara-saudara kandung Pauline ini dan bahkan para tetangganya semuanya mengaku mengenali anak ini sebagai Pauline. Bahkan anak ini sempat dibawa ke lokasi tempat terakhir kali dia terlihat sebelum menghilang. Ya mungkin supaya biar mengenal gitu kan. Nah, waktu dia dibawa nih ke lokasi itu, anak ini nih nangis ketakutan. Jadi dari hal itu orang-orang di sana nih menganggap bahwa hal itu tuh kemungkinan sebagai bukti tambahan kalau si anak ini nih memang pernah mengalami sesuatu yang traumatis di tempat itu. Jadi kayak dia nangis nih di sini. Bener nih dia Pauline, dia pasti pas diculik kemarin nih di sini. Makanya dia nangis karena dia trauma. Jadi pikir orang-orang di sana tuh waktu itu kayak gitu. Jadi kayak semacam mungkin ngetes kali ya. Bahkan perawat-perawat dari Cherbourg yang ikut pengantar keluarga ini pulang ke Britania pun jadi yakin bahwa anak ini memang sudah kembali ke rumahnya yang benar. Jadi di titik ini hampir semua orang di sekitar kasus ini itu mulai percaya. Dari mulai keluarga, tetangga, bahkan tenaga medis sudah menerima dan udah yakin bahwa Pauline memang sudah kembali pulang dengan selamat. Walaupun memang nggak semua orang tuh yakin gitu. Kenapa? Karena di tanggal 13 Mei, sehari setelah si anak ini sampai di rumah nih, jadi waktu itu ada seorang petani tetangga mereka bernama EF Marta, usianya itu 49 tahun. Datanglah si EF ini ke rumahnya si Picard. Dia nanya nih pakai bahasa Breton, yang kira-kira tuh artinya gini, jadi anak itu sudah kembali.
Terus dia nanya lagi, benar itu dia? Dan tiba-tiba dia ini teriak. Ada beberapa versi soal apa yang dia teriakin, tapi intinya tuh sama. Kira-kira itu gini, Tuhan ampuni aku, akulah yang bersalah. Nah ini guys, yang waktu itu tuh bikin cukup janggal kenapa dia kaget anak itu tuh kembali. Dan kenapa dia bilang akulah yang bersalah. Lalu abis dia ngomong gitu, si F Marta ini lari sambil ketawa, hahaha gitu kan. Tertawa yang menurut saksi-saksi di tempat itu tuh terdengar nggak wajar, kayak orang yang kehilangan kendali penuh atas dirinya. Maaf ya, kayak orang gila gitu loh. Nah, sehari kemudian di tanggal 14 Mei, F Marta ini akhirnya dimasukkanlah ke rumah sakit jiwa di kota Quimper. Oke, kita lanjutin dulu ceritanya karena nanti kita bakal kaitin sama si F Marta. Lalu 2 minggu kemudian dari F Marta yang teriak-teriak itu atau sekitar akhir Mei, yaitu di tanggal 25 apa 26 Mei 1922 gitulah ya, ada seorang pengendara sepeda menemukan sesuatu di sebuah parit yang nggak jauh dari peternakan Guas Al-Ludu. Jaraknya itu cuma sekitar 500 sampai 900 meteran lah dari rumah keluarganya si Picard. Dan yang dia temukan itu adalah sosok mayat anak perempuan yang kondisinya itu sudah sangat mengenaskan. Tubuhnya telanjang total, kepalanya sudah tidak ada, tangan dan kakinya juga hilang. Terus di dekat mayat anak itu ditemukan juga sebuah tengkorak, tapi bukan tengkorak anak kecil. Itu adalah tengkorak orang dewasa laki-laki. Sayangnya wajahnya itu udah rusak parah dan sebagian juga dimakan rubah. Jadi ya nggak bisa diidentifikasi. Nah ini mengindikasi kemungkinan ada korban kedua yang sampai sekarang tuh identitasnya juga nggak pernah terungkap. Nah, dan yang paling menyakitkan buat keluarga Picard, di dekat mayat itu tergeletak sepasang sepatu galas, kaos kaki, dan gaun yang dilipat rapi. Barang-barang itu berlumur darah dan dikenali oleh keluarga Picard sebagai baju yang dipakai Pauline di hari dia menghilang, yaitu tanggal 6 April waktu itu. Padahal lokasi itu tuh sebelumnya sudah digeledah habis-habisan oleh lebih dari 150 orang sebulan sebelumnya, yaitu tadi yang kan tetangganya tadi kan udah dimintain tolong kan waktu si Pauline ini menghilang. Dari waktu pencarian pertama kali Pauline hilang. Tapi memang kata orang-orang di situ tuh waktu itu tuh nggak ada apa-apa guys. Tapi kenapa sekarang ini kok tiba-tiba ada mayat lengkap dengan baju Pauline yang hilang? Terus beberapa peneliti itu berspekulasi bahwa fakta ini tuh mengidentifikasi adanya seseorang yang sengaja menaruh mayat itu di sana biar ditemukan. Nah sekarang kalau kita sangkutin sama si F Marta tadi yang orang yang teriak-teriak itu, kejadian dia teriak-teriak itu kan tanggal 13 atau 14 Mei ya. Dan abis itu dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Sementara mayat itu tuh baru ditemukan pada tanggal 25 Mei atau 26 Mei kan. Jadi untuk kenapa dia teriak-teriak seolah telah berbuat kesalahan atas kasus ini, sampai sekarang memang belum tahu guys. Karena F Marta sendiri pun tidak pernah diselidiki, diinterogasi ataupun didakwa. Tidak ada yang tahu apakah dia terlibat, apakah dia terkena gangguan jiwa karena merasa bersalah tiba-tiba saat melihat Pauline dari Cerbor itu datang, atau apapun itu, tapi yang jelas sampai sekarang tuh nggak ada catatan resmi yang menjelaskan lebih lanjut soal si EF Marta ini. Karena ya memang mayatnya saja baru ditemukan 2 minggu kemudian setelah dia teriak-teriak itu. Oke lanjut, kemudian mayat itu diperiksa oleh dokter Pauli Quinn. Dokter menemukan tanda-tanda luka di tubuhnya, lalu si dokter ini mengirim jasad itu ke Satola untuk pemeriksaan lebih mendalam. Nah, dokter yang menerima jasad itu di Satola namanya dokter Jorio. Dokter Jorio ini menemukan luka tusuk di area selangkangan dengan panjang sekitar 1 cm dan kedalamannya itu 2 cm. Kesimpulan awal dari pemeriksaan ini condong ke arah pembunuhan. Tapi anehnya nih ya, para penyidik yang menangani kasus ini justru lebih condong ke teori bahwa Pauline ini meninggal secara tidak sengaja akibat kedinginan dan kelaparan di alam terbuka. Terus mereka juga melakukan otopsi lanjutan. Tapi otopsi lanjutan yang dilakukan setelahnya juga nggak memberikan kesimpulan yang jelas ke arah manapun. Bahkan François Picard, yaitu sang ayah ini, dia ragu-ragu waktu ditanya langsung oleh seorang komisaris dari Rennes. Pertanyaannya itu begini, bukankah ini anakmu pak? Lalu ayahnya ini menjawab kayak gini, ini memang bajunya sih pak, tapi apakah ini tubuhnya?
Tapi yang satunya lagi ini kenapa mirip sekali? Maksudnya si ayahnya ini nih bingung gitu loh. Ini beneran emang bajunya. Tapi anak yang saat ini sama dia yang dari Serbor itu kok bisa mirip banget juga sama si Pauline. Pada akhirnya seorang hakim dari Satola memutuskan bahwa mayat ini adalah Pauline Picard dan penyebab kematiannya adalah kecelakaan. Pauline dimakamkan di Sarivoal dalam peti kayu berwarna putih dan kasus ini pun secara resmi ditutup. Tapi cerita itu nggak berhenti di situ. Nggak lama setelah pemakaman itu, rumor ini mulai beredar lagi di seluruh Britania bahwa katanya, kata orang-orang nih gini, Paulina aslinya itu sebenarnya masih hidup tahu. Dia ini sebenarnya diculik oleh keluarga kaya, lalu menukar Pauline dengan jasad anak mereka yang sebenarnya sendiri sudah meninggal. Gitu. Pokoknya rumor seperti itu tuh saat itu tuh mantep banget menjadi berita kemana-mana. Sampai-sampai ada orang yang bahkan sempat memprediksi bahwa dari rumor-rumor ini tuh bakal memicu investigasi untuk dibuka ulang. Sementara itu, anak perempuan yang mereka bawa pulang dari Serbor itu yang sempat tinggal beberapa waktu bersama keluarga Picard ini, lalu dikembalikanlah ke panti asuhan di Serbor pada tanggal 13 Juni 1922 atas permintaan jaksa di sana. Lalu, dan kalian tahu guys, yang bikin makin puyeng nih ya, karena sekitar 2 bulan kemudian ketika anak itu tuh dikembalikan lagi ke Serbor, anak ini nih mulai bisa berbicara lengkap dengan bahasa Breton. Nah, padahal kan tadi itu kan awal-awal kan dia nggak bisa nih kan bahasa Breton. Nah, sekarang ini kok dia ini bisa bahasa Breton. Nah, berita di koran waktu itu tuh bahkan menyatakan gadis kecil itu tuh pasti orang Breton asli. Dan pertanyaan lama itu muncul lagi, apa jangan-jangan dia ini memang Pauline yang sebenarnya ya? Anak ini akhirnya diberi nama resmi oleh pengadilan sipil Serbor dengan nama Maria Louise Pauline. Media menunjuk sebagai gadis dengan senyum yang manis. Dia ditempatkan dalam perawatan para suster Fransiskan di Notre Dame du Feu. Banyak keluarga yang tertarik buat mengadopsinya karena kisahnya yang jadi berita besar. Tapi sayangnya kisah anak ini berakhir tragis. Kematiannya dilaporkan pada 2 Januari 1924. Dia meninggal karena wabah campak yang menyerang panti asuhan tempat dia dirawat. Mary Louise Pauline meninggal dunia tanpa siapapun yang pernah benar-benar tahu siapa dia sesungguhnya. Sampai sekitar tahun 2017, sejauh yang tercatat, belum pernah ada tes DNA atau tes genetik apapun yang dilakukan terhadap jasad yang dikubur di Sarivoal sebagai Pauline Picard. Artinya, identitas jasad itu sampai sekarang tuh nggak pernah benar-benar dikonfirmasi secara ilmiah. Jadi guys, dari sejumlah kejanggalan yang sudah kita bahas, dari mulai anak dari Serbor yang nggak kenal sama orang tuanya sendiri, terus nggak bisa bahasa Breton tapi 2 bulan kemudian tiba-tiba fasih, terus EF Marta yang berteriak mengaku bersalah di 2 minggu sebelum mayat ditemukan, lalu dia langsung dikirim ke rumah sakit jiwa tanpa penjelasan lebih lanjut, terus dengan tengkorak orang dewasa yang tak dikenal yang ditemukan tepat di samping jasad anak itu, terus lokasi penemuan mayat yang sebenarnya sudah digeledah tuntas sebulan kemudian, dan seorang ayah yang ditanya langsung nggak yakin kalau itu jasad anaknya sendiri. Teori-teori juga terus bermunculan. Ada yang percaya Pauline ini murni jadi korban kecelakaan tragis, tersesat dan meninggal karena cuaca dingin. Ada juga yang percaya kalau dia ini dibunuh dan pelakunya itu nggak pernah tertangkap. Ada juga yang percaya bahwa anak dari Serbor itu memang beneran Pauline. Dan jasad yang dikubur di Sarivoal itu adalah anak orang lain yang nggak pernah teridentifikasi. Pokoknya teori-teori itu memang macam-macam guys. Jadi kalau menurut kalian gimana guys? Apakah gadis dari Serbor itu Pauline asli? Atau jasad yang dikubur itu sebenarnya lah yang Pauline? Atau ada teori lain? Oke guys, segitu dulu ceritanya. Sampai ketemu di next video. Bye!